coba untuk penanaman bibit umbi atau katak pada bulan ini. Untuk lebih lanjut, apa penyebabnya? Simak video saya selanjutnya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Erwin Capung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di kesempatan pagi ini semua petani porang di seluruh Nusantara masih diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, serta masih diberikan kelancaran dalam urusan yang baik. Sobat petani porang di Nusantara, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan sharing ataupun seputar tentang porang. Tentunya kita masih membahas seputar tentang porang, kawan. Yang gimana sekarang ini udah pada bulan 12 ini mendekati sebentar lagi tahun baru. Ini akan curah hujan sangat stabil ataupun udah normal, artinya dalam satu minggu hampir 2-3 kali hujan. Karena faktor hujan itulah memicu pertumbuhan dari porang sendiri, ialah sangat menyebabkan kesuburan tanah dan porang, jadi akan menimbulkan berbagai banyak penyakit karena kelembapan, contohnya jamur batang ataupun sebagainya. Dan sobat petani porang Nusantara, ini di kesempatan ini kalian membahas, jadi stop untuk ataupun selalu waspada ataupun hati-hati, kalau bisa jangan untuk penanaman pada bulan sekarang ini kita menanam dari umbi ataupun katak. Karena pertama faktor tanah udah dingin ataupun adem bahasa Jawanya, itu menyebabkan pemacu pertumbuhan si katak atau umbi itu sangat lambat ataupun bisa jadi gagal. Karena apa? Karena kita harus pandai sekali memilih ataupun menempatkan sesuatu, yaitu dari iklim ataupun siklus hidup dari porang itu sendiri. Yaitu pada masa bulan sekarang ini kita bisa menanam porang, tapi kita harus dengan bibit yang sesuai dengan faktor musim, artinya musim penghujan. Untuk penanaman bibit umbi ataupun katak contohnya itu kita bisa tanam yaitu dari mulai bulan 9, 10 sampai bulan 11. Untuk bulan ke-12 ini mungkin di satu wilayah di sini ataupun di tempat kawan semua itu beda musim, tapi pergeseran nggak terlalu jauh. Jadi untuk bulan sekarang itu kalau bagi saya udah stop ataupun udah nggak tanam lagi yang mana bibit umbi ataupun katak, karena itu lagi faktor dari pertumbuhan. Seharusnya yang curah hujan sudah tinggi seperti ini udah tumbuh di atas permukaan, karena porang yang ditanam ini udah 3 bulan ini udah ini pertumbuhannya udah mendekati tunas kedua seperti ini, kawan. Tunas kedua. Apabila kita menanam umbi, maka faktor pertumbuhan akan berisiko sekali karena faktor tanah udah dingin ataupun adem, jadi pemicu pertumbuhan itu sangat lambat, jadinya akan menyebabkan kegagalan. Jadi untuk sekarang ini kalau saya pribadi, pengalaman saya yaitu pada bulan sekarang ini saya anjurkan kalau saya itu tanamlah bibit yang sudah bertunas, katak sudah kuncup ataupun umbi sudah kuncup. Kalau memang tidak kuncup kita tidak berani, karena udah proses tanahnya udah memasuki bulan sekarang, udah curah hujan udah tinggi. Itu yang harus kita tanam yaitu yang udah bertunas, contohnya yang udah hampir kuncup ataupun lebih bagus adalah yang dari polybag. Karena faktor musim itu berpengaruh sekali pada siklus kehidupan porang sendiri. Jadi jangan kita menanam porang dikala kita sesuka hati. Biarpun tumbuhan porang sendiri itu adalah tumbuhan yang sangat mudah ditanam, tapi kita harus betul-betul memahami dari siklus ataupun cara hidupnya porang. Jadi kita harus bisa menempatkan penanaman, kapan kita menanam umbi dan kapan kita menanam katak dan kapan kita menanam polybag, supaya kita tidak terjadi kegagalan dalam penanaman, yaitu khususnya bagi petani pemula. Ini maaf untuk para senior, ini hanya sekedar sharing, semoga bermanfaat. Jadi untuk bulan sekarang ini saya anjurkan kalau saya pribadi yaitu menanam dari yang sudah bertunas, artinya polybag ataupun sebagainya. Karena kita untuk mengejar dari pertumbuhan yang
udah 3 bulan, contohnya seperti ini udah banyak, udah ada tumbuh katanya. Ini kalau kita tanam yang dari umbi ataupun katak, itu tidak akan terkejar ataupun tidak, faktor tumbuhnya tidak akan sempurna. Supaya kita sudah kita bermodal banyak ataupun besar, jadi kita tidak mengalami kegagalan. Karena porang itu sendiri harus memenuhi siklus dari hidupnya kita tanam. Jangan kita mentang-mentang tergiur dengan berbagai harga mahal tentang komoditi porang ini, jadi kita menanamnya asal-asalan. Artinya kita tidak dipandu dengan pemahaman yang betul, tidak dilengkapi dengan pengetahuan, dan pada akhirnya kita menanam yang ngawur atau masalah-asalan dan akan menyebabkan kegagalan. Tentunya kita akan rugi. Pertama, kita rugi dari segi modal, pembibitan modal, terus kita rugi dari segi tenaga, terus rugi kita lagi dari perawatan. Nah, semoga yang demikian itu tidak akan terjadi. Makanya sebelumnya untuk bagi saya ataupun khususnya untuk pemula atau untuk penanaman umbi ataupun katak, kita tanam yang sudah bertunas, contohnya seperti polybag, karena ini faktor musimnya sudah faktor kita menanam dari yang sudah bertunas. Sobat petani porang di seluruh Nusantara, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe di channel saya supaya kita bisa saling sharing ataupun sharing tentang berbudaya tentang porang tentunya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.